kekerasan seksual terjadi pada anak. Kasus pelecehan seksual yang dilakukan dokter terus bermunculan. Karena pelecehan seksual yang terjadi di lingkungan sekolah. Seorang penari jadilan alami pelecehan oleh salah satu penonton. Seorang pria di Kabupaten Ciamis, Jawa Barat diduga melakukan tindak kekerasan seksual kepada anak kandungnya yang masih berusia 12 tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Halo teman-teman, saya Andi Sitsara Azhara dari kelas D Prodi Hukum Bisnis Universitas Negeri Makassar. Saat ini akan membahas tentang betapa maraknya kasus pelecehan terhadap anak dan perempuan di Indonesia. Apa saja sih hubungannya di bidang-bidang hukum? Baik, ada dari pandangan sosiologi hukum, yaitu sosiologi hukum mengkaji kekerasan terhadap anak dan perempuan sebagai fenomena sosial yang dipengaruhi oleh struktur, norma, dan nilai budaya seperti patriarki dan tradisi yang melegalkan kekerasan dalam rumah tangga. Hukum menjadi instrumen untuk menindak pelaku dan melindungi korban, namun penegakan hukum menghadapi tantangan seperti lemahnya kesadaran, kurangnya pemahaman parenting yang ideal, kemiskinan, dan kompleksitas masalah di lapangan, seperti yang tercermin dalam data kasus KDRT dan kekerasan seksual. Adapun struktur sosial dan budaya, sosiologi hukum melihat kekerasan sebagai akibat dari struktur sosial yang timpang, seperti budaya patriarki yang secara historis menempatkan laki-laki sebagai pemegang kekuasaan dalam rumah tangga. Kekerasan seringkali dianggap sebagai masalah internal rumah tangga dan hal yang wajar atau dilegalkan oleh budaya. Adapun peran lembaga sosial seperti keluarga dapat secara tidak sengaja melanggengkan kekerasan dan norma-norma tradisional yang mendukung struktur kekuasaan yang tidak setara. Adapun dasar hukum menjadi alat perlindungan dan penegakan keadilan bagi korban kekerasan anak dan perempuan. Di Indonesia, beberapa peraturan yang relevan antara lain Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, dan berbagai peraturan turunannya. Adapun sanksinya, pelaku tindak kekerasan dapat dikenai sanksi pidana, dan bagi kasus kekerasan seksual diwajibkan membayar restitusi kepada korban untuk memulihkan keadaan. Sedangkan perlindungan korban berhak mendapatkan perlindungan hukum, termasuk bantuan hukum, kerahasiaan identitas, bantuan medis, dan rehabilitasi. Adapun pandangan dari sejarah hukum, yaitu hukum Romawi. Pada abad ke-4 Masehi, Kaisar Konstantinus mengubahnya menjadi hukuman mati, termasuk bagi wanita yang dianggap menyetujui penculikan tersebut. Pada abad ke-6, Kaisar Justinianus merevisi hukum tersebut menjadi kejahatan seksual terhadap perempuan, namun pelacur tidak termasuk dalam kategori ini. Adapun hukum Islam, dalam perspektif Islam, kekerasan terhadap perempuan dianggap haram ataupun dilarang dan merupakan pelanggaran syariat. Al-Quran secara jelas menentang praktik kekerasan yang menistakan perempuan, menjadikannya sebuah acuan hukum yang menjunjung tinggi nilai norma dan menyelesaikan kasus-kasus kekerasan. Adapun pandangan dari politik hukum, kekerasan terhadap anak dan perempuan dalam bidang politik hukum terjadi karena budaya patriarki dan bias gender, di mana kekerasan digunakan untuk membatasi partisipasi mereka di politik. Hal ini sering terjadi pada perempuan yang aktif secara politik seperti kandidat, pemilih, atau aktivis, melalui berbagai bentuk kekerasan seperti fisik, seksual, psikologis, ancaman, serta pemaksaan dan ekonomi. Adapun bentuk dan karakteristik kekerasan, yaitu satu, melibatkan berbagai pihak, terjadi pada perempuan kandidat, anggota partai, pejabat terpilih, aktivis, pemilih, dan penyelenggara pemilu. Yang kedua, motivasi. Seringkali dimotivasi oleh diskriminasi atau bias gender akibat budaya patriarki dan misoginis. Adapun upaya hukum dan kebijakan yang relevan, yaitu satu, perlindungan hukum. Negara memiliki landasan hukum yang cukup kuat untuk melindungi perempuan dari diskriminasi seperti Pasal 281 Ayat 2 dan Pasal 28D Ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945.
Yang kedua, revisi produk hukum. Pemerintah menginisiasi revisi produk hukum untuk memastikan hukum menjadi solusi bagi perlindungan perempuan dan anak. Yang ketiga, penyusunan kebijakan. Pemerintah secara aktif melakukan tinjauan nasional terhadap peraturan perundang-undangan untuk memastikan hukum lebih responsif dan berkeadilan bagi korban. Yang keempat, penguatan sistem hukum. Sinergi antara berbagai pihak seperti aparat, penegak hukum, akademisi, dan lembaga masyarakat diperlukan untuk memperkuat sistem hukum yang berperspektif gender. Adapun pandangan dari perbandingan hukum kekerasan terhadap anak dan perempuan menunjukkan tren global yang memiliki fokus pada perlindungan korban, penguatan sanksi bagi pelaku, dan upaya pencegahan yang terpadu. Beberapa negara seperti Indonesia, Malaysia, dan Timur Leste memiliki undang-undang khusus untuk menangani kekerasan, seperti Undang-Undang Perlindungan Anak di Indonesia dan Undang-Undang Anti Gangguan Seksual di Malaysia. Meskipun ada upaya untuk menyelaraskan hukum dengan standar internasional, masih ada tentangan karena isu budaya, stigma sosial, dan perbedaan penegakan hukum. Fokusnya adalah pada pemahaman akar penyebab kekerasan, baik yang bersifat struktural seperti budaya patriarki maupun faktor individual seperti ekonomi dan pola asuh, serta melihat efektivitas hukum formal dalam menanganinya seperti yang tercermin dalam Undang-Undang PKDRT dan Undang-Undang TPKS. Adapun faktor penyebab yang saling terkait, antropologi hukum melihat kekerasan bukan hanya sebagai masalah hukum semata, melainkan sebagai fenomena kompleks yang dipengaruhi berbagai aspek. Faktor-faktor seperti satu, budaya patriarki yang menempatkan perempuan dalam posisi inferior adalah salah satu penyebab utama kekerasan dalam rumah tangga. Yang kedua, ekonomi. Ketidakstabilan ekonomi dan kemiskinan juga dapat menjadi pemicu kekerasan. Adapun pandangan dari psikologi hukum, kekerasan terhadap anak dan perempuan di bidang psikologi hukum melibatkan analisis dampak psikologis dan penegakan hukum, di mana pelaku dapat dikenai sanksi pidana dan korban memerlukan perlindungan hukum, serta pemulihan psikologis. Psikologi hukum berperan untuk memahami aspek kejiwaan korban dan pelaku, sedangkan hukum berfungsi melindungi korban dari kekerasan fisik, psikis, dan seksual, serta memberi sanksi kepada pelaku. Adapun dampak psikologis kekerasan bagi korban yaitu mencakup trauma, kecemasan, depresi, mudah emosi, rasa takut, serta malu. Baik, itulah pembahasan dari saya tentang kekerasan seksual di Indonesia terhadap anak dan perempuan. Saya Andi Siti Sara Azhara, pamit dan terima kasih.